Jorge Martin mengalami cedera baru saat balapan MotoGP Qatar setelah terjatuh dan ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio. Sang juara bertahan berakhir dengan pneumotoraks. Dalam sebuah pengumuman setelah pemeriksaan di Doha, ia diketahui mengalami 6 patah tulang rusuk. Jorge Martin tampaknya masih diintai nasib buruk. Pembalap Aprilia itu bertarung dengan nyeri hebat di pergelangan tangan kiri selama balapan perdananya dalam MotoGP 2025. Cedera tersebut membebaninya ditambah dengan kurangnya kecepatan kompetitif. Alih-alih menorehkan hasil positif dalam comeback-nya, ia malah mendapatkan cedera baru. Pembalap Spanyol dari San Sebastian de los Reyes itu sedang berada di posisi ke-16 dalam balapan panjang ketika dia jatuh setelah menginjak piano di salah satu tikungan. Tepat di belakangnya ada Fabio Di Giannantonio yang tidak sengaja bersenggolan dengannya. Mungkin memperparah konsekuensi yang mungkin terjadi karena kecelakaan itu tidak terlihat terlalu keras pada awalnya. Saat menunggu pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan dalam beberapa jam untuk mengkonfirmasi atau mengesampingkan paru-paru yang bocor, Aprilia mengklaim Martin menderita pneumotoraks, suatu kondisi yang dapat mencegahnya melakukan perjalanan dalam beberapa hari mendatang. Jorge Martin mengalami trauma dada. Dia dalam keadaan sadar tanpa masalah pada anggota tubuhnya. Dia mengalami memar di dada kanan dengan pneumotoraks. Ia akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemindaian CAT guna penyelidikan lebih lanjut. Ungkap Rivola. Hampir tengah malam waktu setempat di Qatar, tim Aprilia memberikan kabar terbaru di mana mereka mengungkapkan bahwa selain mengalami trauma dada, problem lebih lanjut ditemukan dalam pemeriksaan yang dijalani pembalap di rumah sakit Doha. Pemeriksaan terakhir juga mengungkapkan adanya 6 patah tulang pada lengkung kosta posterior kanan atau tulang rusuk dari 1 hingga 6 yang akan memaksa pembalap asal Spanyol tersebut untuk tinggal beberapa hari lagi di Qatar dan kemungkinan besar akan melewatkan beberapa putaran kejuaraan yang akan datang. Martin sempat mendapatkan perawatan di sisi lintasan selama beberapa putaran. Area sirkuit diberi bendera kuning untuk menandakan kewaspadaan. Ia kemudian dievakuasi ke pusat medis. Di sisi lain, hari itu bukanlah hari Fabio Di Giannantonio. Pembalap Italia itu memulai balapan dengan buruk, mengalami tabrakan dengan Alex Marquez pada tahap awal yang membuatnya turun ke posisi belakang. Marc Marquez mematahkan anggapan bahwa dia akan kesulitan pada balapan MotoGP Qatar 2025 dengan finish pertama di sirkuit Lusail pada Minggu 13 April 2025. Marquez harus menunggu 11 tahun untuk bisa ke puncak podium di Qatar setelah terakhir kali melakukannya pada 2014. Marquez mencetak kemenangan ketiga musim ini saat meraih pole position, finish pertama dalam sprint race dan memenangi balapan utama. Marquez mengatakan bahwa dia tidak memulai balapan di Qatar dengan cepat. Hasil pada MotoGP Qatar juga untuk menebus kegagalan Marquez saat balapan MotoGP Americas 2025. Setelah itu, Marquez menerapkan strategi untuk tidak terlalu banyak bicara soal apa yang dia alami di Qatar. Saya sama sekali tidak tertarik untuk memulai dengan cepat. Morbidelli melewati saya karena Alex menabrak saya dari belakang di tikungan pertama. Seperti yang Anda ketahui, saya membiarkan ban belakang turun dengan baik. Dan ketika saya mulai menyadari adanya selip, saya merasa lebih nyaman, kata Marquez. Sementara itu, rekan tim Marquez, Francisco Bagnaia, melakukan kesalahan sehingga gagal memenangi balapan setelah sebelumnya start dari posisi ke-11. Bagnaia terus terang menjelaskan apa yang paling menyakitinya tentang akhir pekan itu. Pembalap Ducati itu tidak menyembunyikan rasa frustasinya dengan sesi kualifikasi dan balapan sprint, di mana performanya seringkali di bawah ekspektasi. Bagnaia menunjukkan salah satu penampilan terbaiknya pada musim ini. Ia berhasil menerobos para pesaingnya dan mencapai grup terdepan yang meliputi Marc Marquez, Maverick Vinales, dan Franco Morbidelli. Ketika ditanya tentang penilaiannya secara keseluruhan terhadap akhir pekan, Bagnaia bersikap jujur dan kritis terhadap diri sendiri. Itu adalah akhir pekan yang positif, tetapi saya mengacau. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan cara yang benar secara politis. Namun ya, saya mengacau. Saya sangat cepat. Semuanya berjalan mudah bagi saya. Tetapi mulai dari posisi ke-11, Anda tidak dapat berharap lebih banyak lagi. Saya membuat kesalahan yang cukup besar dan saya harus memperbaikinya, ungkap Bagnaia.
Bocoran halus yang terkuak akhirnya terendus oleh media bahwa Honda adalah tim yang paling ingin merekrut Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Pabrikan Jepang tersebut bahkan sudah siap dengan denda jika harus memangkas kontrak lebih cepat. Kontrak Acosta dengan KTM yang baru berakhir pada akhir musim 2026 disinyalir menjadi hal yang akan menyulitkan dia untuk pergi lebih cepat dari pabrikan Austria. Namun baru-baru ini, di tengah bergulirnya MotoGP Qatar 2025, kabarnya sudah ada tim yang siap untuk menanggung denda kontrak itu demi membawa Shihyu dari Mazzaron keluar KTM. Semula ada beberapa tim yang kabarnya tertarik dengan Acosta, mulai dari tim Valentino Rossi yaitu VR46 selalu Pramac, dan paling santer ialah Honda. Bahkan isu Honda tertarik mendatangkan Acosta sampai merembet ke rumor lain bahwa dia mungkin akan menggusur adik Rossi, Luca Marini di Honda HRC Castrol. Melansir dari Speedweek, sumber terpercaya setelah membocorkan keseriusan Honda untuk memboyong pembalap berusia 20 tahun itu. Bahkan pabrikan yang berbasis di Osaka, Jepang tersebut sudah siap dengan konsekuensi besar yang harus ditanggung, yaitu denda. Tak tanggung-tanggung, Honda dikabarkan rela akan membayar 30 juta euro atau setara 572 miliar rupiah untuk membayarkan denda Acosta pada KTM jika akan mengakhiri kontrak sebelum 2026. Desas-desus ini jelas sudah sampai di telinga Direktur Motorsport KTM, Pete Berer. Berer sendiri enggan menanggapi soal itu dan memilih fokus untuk terus bekerja keras dalam tim mereka. Satu-satunya jalan keluar bagi KTM untuk memagari Acosta memang hanya satu, yaitu membuat motor KTM RC16 mampu diajak untuk menang. Satu target inilah yang sampai sekarang masih jadi hal paling dinanti bagi Acosta setelah musim debutnya tahun lalu hanya terus dihiasi podium dan atmosfer nyaris menang saja. Sementara memasuki akhir musim lalu sampai saat ini, langkah motor KTM malah cenderung mundur dan membuat Acosta mulai gusar dan dilema. Acosta sendiri selalu menganggap KTM sudah seperti rumah keduanya. Bagaimanapun dia bisa tumbuh dan besar menjadi seperti sekarang berkat akademi balap mereka. Meski begitu, profesionalisme dan hasrat besar untuk mencicipi kemenangan perdana di kelas MotoGP adalah hal mutlak yang sekarang diperlukan Acosta. Jika skenario tersebut tidak bisa terwujud, Honda bisa jadi menyiapkan skenario lain dengan menunggu lebih sabar, yaitu baru akan membawa Acosta pada musim 2027.